segala macam perizinan yang sudah masuk tolong betul-betul dikawal ya. Artinya ada yang sudah beroperasional di lapangan tapi masih belum ada izinnya keluar ya. Itulah yang perlu ditelusuri kenapa bisa begitu ya. Dan juga kalau ada pengupasan lahan-lahan, baik itu dia ada di kilo, ada di kilo 13, walaupun ada juga yang di mana-mana, tolong izin untuk pengupasan lahan harus ada tertulis dari pihak perizinan atau dari DLH. Nggak bisa orang sembarang mengupas lahan, tapi nanti kaitannya dampaknya kan berbahaya. Nah, tentunya juga semua investor yang hadir di Balikpapan ini kita harus hargai juga, kita harus memberikan bantuan juga karena mereka akan menyumbang PAD juga buat Kota Balikpapan. Tapi semua aturan-aturan perlu ditegakkan juga ya, karena sudah ada beberapa kali orang yang komplain di sini katanya nanti perizinannya sering-sering dihambat apa segala macam. Ternyata sudah kami pertanyakan bukan begitu gitu loh. Ternyata memang yang mereka ajukan itu semua persyaratannya masih belum terpenuhi. Nah itulah saya minta koordinasi antara DLH dan instansi-instansi terkaitnya ya. Jadi solusi dan konkretnya pertemuan ini hanya kita berikan masukan supaya pihak pemerintah sering-sering berkoordinasi antar instansi untuk membantu pengusaha-pengusaha juga ya. Namanya investor itu kita perlukan sekali ya untuk menghidupkan ekonomi ini. Apalagi IKN dalam waktu dekat segera akan diadakan groundbreaking oleh Presiden katanya. Masih menunggu rencana undang-undang IKN untuk disetujui di DPR RI ya. Ya tentunya Balikpapan harus siap-siap juga, jangan sampai ketinggalan. Mana yang investor mau membangun ya kita dukung, tapi jangan lupa juga masalah perizinan dan administrasi harus dipenuhi ya. Jadi jangan itu. Ya kira-kira begitulah tadi pertemuan itu aja. Tanggapan ketua sendiri mengenai dari perizinan tadi agak menolak diwawancarai apa harus apakah dari pihak Komisi 1 akan memanggil dari pihak perdagangan? Saya pikir itu tadi masuk ke ranah Komisi 2. Ketua Komisi 2 tadi udah menyampaikan bahwa ini masalah perizinan swalayan segala macam itu yang tidak memenuhi persyaratan mungkin akan dicabut izin itu. Saya pikir nanti ada aturan-aturan yang tadi kita sudah bicara, ada diskusi juga dengan pihak perizinan ya, mungkin ada peluang-peluang juga jangan sampai nanti ini menggelisahkan masyarakat yang bekerja di swalayan. Nanti ini kan sudah kalau sampai 100 lebih itu kan sudah sampai ribuan orang nanti. Jangan sampai mereka berpikir wah ini ada bermasalah sehingga tidak ada satu ketenangan buat mereka, sehingga nanti kalau ini benar-benar terjadi mau ada berapa orang lagi yang mau di PHK kasihan juga kan. Tapi saya pikir itu masalah yang tidak terlalu sulit, bisa diselesaikan lah. Karena ini mungkin hanya maksud dari tujuan dari kepada Ketua Komisi 2 bagaimana mengingatkan kepada pengusaha-pengusaha jangan lupa mereka untuk mengurus izin-izin kaitan dengan suara itu yang perlu mereka penuhi. Saya pikir itu baik sekali juga. Kita ingin mengingati ya supaya mereka bisa betul-betul berusaha dengan baik juga. Komisi 1 sendiri prihatin ketua melihat mengetahui ada 163 usaha yang tidak berizin gitu. Saya pikir enggak lah, ini kan sudah hal yang biasa aja. Karena kan aturan-aturan dari perizinan yang masalah sos, ya perizinan segala macam. Sekarang kalau di pasar suara itu kan tidak, sebenarnya ada beberapa hal yang tidak perlu ada izin lagi dari perizinan, cukup hanya memerlukan NIK namanya ya, nomor induk berusaha ya. Nomor berusaha itu yang perlu itu aja, tidak semuanya harus pakai perizinan lagi. Dan ini hanya saya pikir nggak ada masalah punya lah, bisa diselesaikan dengan baik aja kok ya. Ini masalah menyangkut masalah ekonomi, jangan kami nanti ini dalam kondisi ekonomi kita harus bagaimana cara menghidupkan ekonomi ini kembali. Ini COVID ini sudah bikin orang banyak susah juga kan gitu. Komisi 1 harapannya apa ketua? Masalah Komisi 1 dengan permasalahan ini apa nih harapannya ketua? Masalah untuk suara ini nih, Swalayan ya. saya pikir itu kan hanya kadang-kadang Komisi 2 hanya mengingatkan supaya nanti pengusaha-pengusaha swalayan ya sudahlah ikut proaktif bagaimana mengurus izin yang ada. Saya pikir hanya nggak ada masalah lah kan,
Yang penting kan mereka menjaga karyawan mereka yang ada di sana yang sudah bisa bekerja, dan tadi sudah bilang Pak Arvin sudah ada 85 perusahaan sudah izinnya sudah keluar kok. Itu dari 234 sendiri atau 163? Tadi 163 karena sudah ada 85 yang sudah dikeluarkan izinnya juga, yang belum ada mungkin masih dalam tahap proses. Ya saya pikir gak usah dikhawatirkan lah, namanya orang mau cari makan pasti dia ada yang perlu diizinkan, diurus pasti diurus itu Siap. ya. Butuh berapa lama Pak untuk pengurusan izin sendiri dari DPRP? Saya pikir saya tidak tahu berapa lama, yang penting secepatnya gitu aja lah ya. Siap, oke.